Mas, kalau saya lihat orang jenius seperti Anda gitu, rasanya tuh iri ya. Kenapa? Karena setiap dihadapi sebuah masalah bisa tajam menemukan solusi. Saya yang terlahir biasa-biasa saja itu pengen tanya, sakjanya itu tuh bakat atau sesuatu yang bisa dilatih sih Mas? Kita harus waspada ya, ini antara pujian dan ejekan dari Noel ini tipis ini. Kalau Anda melihat Noel sekarang, sayangnya dia nggak mau menunjukkan wajah dan badannya. Noel itu kekar. Awalnya badannya kekar banget, ganteng, dan seterusnya. Di sebelahnya ada yang Eden, yang namanya Eden, itu kecil badannya. Walaupun nggak berhubungan dengan performa ranjangnya mungkin ya, tapi kalau ngomong kekar itu kan tidak ada bayi yang lahir kekar, tapi semua orang bisa ke gym untuk membuat badannya kekar. Tapi pada titik tertentu, terus kemudian ada yang kekarnya berbeda, ada yang cepat kekarnya, ada yang kemudian kapasitas ototnya bisa gedenya seberapa, itu baru bakat atau genetik berpengaruh. Jadi polanya sebenarnya sepemahaman saya bahwa semua itu bisa dilatih. Cuman sampai pada titik ekstrim tertentu, itu baru ngomong genetiknya berpengaruh. Gitu. Ini enggak semua berlaku seperti itu, tapi mayoritas berlaku seperti itu. Ya contohnya kalau renang misalnya, semua orang bisa berlatih renang, semua orang bisa berpacu renang, tapi kalau sama-sama effortnya sama-sama kuat, sama-sama semangat, nanti tetap yang lebih berpengaruh, yang lebih menang adalah yang dibantu sama bentuk badannya. Yang badannya panjang, kakinya pendek, udah badannya kayak kano, jadi lebih cepat renangnya. Jadi menurut saya jangan terdiscourage, jangan terpundung, jangan malu, jangan tergantung pada bakat lah. Karena pada rentang tertentu, rentang 80%, 90% itu beneran effort. Baru setelah titik kemudian baru bakat. Tapi awalnya effort. Nah kalau tadi ngomong otot bisa dilatih, tentu otak juga bisa dilatih. Nah, selipnya selama ini adalah dianggap melatih otak itu dengan memperbanyak ilmu, memperbanyak pengetahuan. Itu tidak salah tentu saja. Tapi dari dulu kita punya istilah yang namanya rumah pemahaman, bukan gudang ilmu. Karena gudang ilmu menurut saya itu penting, tapi itu masih bahan dasar, masih bumbu. Kalau belum dimasak menjadi rumah pemahaman, itu belum bisa kita pakai. Nah sekarang mungkin gini aja berarti, gimana sih metode gym otak itu? Nah, biar kekar otaknya, kekar badannya. Kalau melihat Noel ini sebenarnya otaknya kekar juga, minimal palanya gede lah, entah karena latihan otak atau gimana. Tapi ada niat untuk mengekarkan otak gitu. Otak itu barang yang aneh. Dia bisa menjadi teman kita, bisa menjadi musuh kita, bisa membuat kita nyaman, bisa membuat kita sakit juga. Nah makanya perlu metode gimana ya ngasah otak tuh. Karena sekarang informasi bukan masalah. Informasi kita bisa dapatkan di mana-mana. Problem berikutnya bukanlah kurangnya informasi. Problem utamanya adalah bagaimana mengolah informasi. Nah, ini tadi rutin nih. Rutinitas di gym otak. Nah, butuh waktu 15-20 menit sehari. Coba lakukan selama 1 bulan. Oke. Coba ini untuk yang mau eksperimen aja. Kata kuncinya cuma sederhana kok. Kenapa? Oke. Gini caranya, coba dilatih nanti. Anggarkan dalam sehari 15 atau 20 menit untuk duduk di kursi, nggak ada HP, nggak ada distraksi, dan kemudian cari satu masalah di hidupmu, satu aja, udah, nggak usah banyak-banyak, satu hari satu aja. Terus tanyain,
pada dirimu. Kenapa? Misalnya, aku kok nggak mulai bisnis ya? Kenapa? Otakmu mulai mikir nih, oh, nggak punya modal. Kenapa? Nggak punya modal. Eh, karena aku nggak rajin menabung. Kenapa nggak rajin menabung? Karena duitnya kepake untuk hal yang lebih penting. Oh, berarti bisnis nggak penting buatmu. Kenapa? Kok ada yang lebih penting dari keinginanmu berbisnis? Mungkin bukan urusan itu ya, mungkin sebenarnya saya malah takut gagal. Saya selalu lebih takut dilihat berusaha bikin bisnis terus gagal, terus nanti malah saya kelihatan jadi orang gagal, mending nggak usah mencoba mungkin ya. Nah, sampai pada titik itu. Ini situasi yang tidak enak nih, ternyata kesalahannya di dalam diri saya nih, kan gitu. Nah, ini kita semua nggak terlatih, otak tuh nggak terlatih untuk bisa gali segitu dalam. Kenapa itu nggak terlatih untuk drill down, buka lapisan onionnya. Itu kalau nggak terlatih itu yang akan permukaan, nggak kelihatan bedanya. Seperti kayak main gym, ya kamu nggak seminggu gini terus tanganmu besar sebelah gitu kan, nggak gitu juga, butuh waktu yang panjang. Memang untuk melatih sama seperti melatih otot otak itu juga gitu. Kenapa udah seminggu itu mungkin akan membosankan, tapi otak sudah mulai terlatih pada pola ini. Minggu kedua ini mulai lebih dalam nih. Kenapanya nggak cuma 2 langkah 3 langkah, bisa sampai 5 langkah 6 langkah nih. Standarnya biasanya sampai ketemu akar itu 5 langkah 6 langkah. Kenapanya itu? Udah, ini minggu kedua biasanya orang berhenti di sini karena mulai masuk ke yang nggak enak. Kenapa? Gitu lama-lama, ini saya ya. Kenapa? Ini saya kekurangan gue. Ini kenapa? Ini kemalasan gue. Ini kenapa? Ini ketakutan gue. Lama-lama kok aku yang jadi salah terus, bukan dunia yang salah. Yang biasanya aku dengan nyaman menyalahkan dunia, lama-lama terlihat kebuka kekurangan-kekurangan dalam diri. Nah, ini biasanya berhenti terus orang. Ngapain aku mengakui kekuranganku? Nggak enak, bikin tidak nyaman. Itulah titik di mana otak mulai membuka siapa diri kita yang sebenarnya. Bukan yang kita presentasikan ke orang, bukan yang kita postingkan di sosial media, bukan yang wajahnya kita tampilkan ke teman-teman, tapi beneran dirimu, vulnerable-mu, ketakutanmu, kelemahanmu mulai kebuka karena berani menempuh jalan kenapa itu tadi. Sebenarnya ini juga bukan hanya urusan mengetahui 1-2 titik masalah itu tadi, tapi melatih otak untuk melalui pola tersebut. Pola kenapa itu mulai. Coba nanti dilihat biasanya minggu ketiga atau minggu keempat, itu kenapa itu udah mulai jalan tanpa harus duduk 15 menit. Makanya kenapa perlu mendisiplinkan diri agar selama 1 bulan itu terbentuk tuh di akal cara berpikirnya tuh, pathway-nya, neuronnya terbentuk. Kenapa? Dan setelah itu terbentuk akan otomatis kepake. Nanti dengar orang komen, kenapa dia komen gini? Kenapa? Itu udah mulai buka dunia informasi jadi sangat berbeda. Dunia sama sekali alamnya akan berbeda, yang kamu lihat akan berbeda. Dan saya nggak bisa cerita terlalu banyak ya, tapi itu harus dialami sendiri. Nah, kan mulai membuka pada minggu keempat, setelah sebulan itu otaknya udah terlatih. Ngalami apa-apa adalah kamu bertanya kenapa sebelum ngejudge. Kenapa sebelum ngejudge itu akan membuka banyak hal dalam dirimu yang bisa diimprove kemudian. Itu efeknya kemudian pada kemampuan kita untuk melihat kelemahan dalam diri terus berjaga terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. Tapi keuntungan berikutnya adalah kamu jadi kemudian juga tahu kenapa kamu melakukan sesuatu. Yang tadinya tanpa sengaja, sekarang jadi kenapanya jelas nih. Jangan-jangan yang saya lakukan selama ini ya cuman terpengaruh oleh orang tanpa saya tahu kenapanya. Jangan-jangan saya cuma memuaskan diri saya. Jangan-jangan saya mengejek orang hanya karena saya merasa rendah diri. Katanya kan orang yang penakut justru menunjukkan dirinya sebagai orang paling pemberani. Kalau ada yang misalnya gimana cara mengenal diri, ini langkah pertama paling mudah mengenal diri. Jangan lupa tapi nanti juga ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah kita jadi orang yang menjadi lebih dingin. Lebih dingin itu bukan tenang damai maksud saya. Lebih dingin itu tidak gampang terbawa emosi. Melihat segala sesuatu sebagai data,
melihat segala sesuatu sebagai sambungan sebab akibat untuk memahami peta kenapa itu tadi. Lihat minggu keempat, kalau mau dites ya, sebelum melakukan kamu lihat bagaimana ketika bergaul sama teman-temanmu di otakmu gimana responnya. Lakukan itu sebulan dan lihat ketika kumpul lagi sama teman-teman, lihat otakmu gimana yang bergeraknya. Akan ada perubahan dan temenmu akan ngerasain perubahan tersebut juga. Saya nggak ngomong pasti positif. Kamu bisa kemudian dianggap outsider sama kumpulanmu karena kamu pada level yang berbeda memang. Kamu memang pada level yang tidak hanya ikut-ikutan, tapi kamu kenal dirimu dan bisa melangkah secara sengaja, tidak hanya terbawa dan terseret situasi. Bukan urusan pinter, ilmu itu jadi kebutuhan menjawab kenapa. Karena tanpa ada kebutuhan menjawab kenapa, ilmu hanya akan floating dan tidak mendapatkan tempatnya, tidak mendapatkan akarnya di web pemikiran kita, di rumah pemahaman kita. Jadi perlu itu. Ini mungkin segmen 1 tadi itu ke dalam. Saya tahu kebutuhanmu juga keluar. Keluar tuh maksudnya berinteraksi dengan yang lain ya. Maksudnya jangan pikir mukamu jangan gitu toh El. Tapi itu maksudnya self diri sendiri sebagai diri sendiri dan yang ini sebagai kamu interaksi sama orang lain meletakkan posisimu di mana. Oke. Sebulan lagi, ada ke gym sebulan untuk membangun lagi, untuk membangun apa namanya jaringan di otak. Apa ya sebutannya ngejim uji, ya. Sebutlah katalah uji. Uji itu gimana sih? Gini, setiap orang itu biasanya itu punya positioning pada sebuah pendapat yang berbeda, misalnya mazhab A, mazhab B, apakah ini organisasi A, organisasi B, atau pada isu setuju, tidak setuju, itu kan orang punya positioning. Nah, ini positioning ini kita bisa gunakan untuk mempertajam otak itu lagi, ada gymnya lagi, sebulan lagi. Sebulan, kalau tadi 1 minggu merasa bosan, minggu kedua merasa tidak nyaman. Kalau yang ini 2 minggu pertama bisa kemungkinannya kamu ngerasa nggak berguna. Ngapain sih? Kamu karena beneran ngelawan naluri biasanya. Gimana? Oke. Kalau pada sebuah isu, misalnya kamu setuju sama organisasi A atau junjunganmu adalah capres A, jadi semua capres B adalah musuh, misalnya gitu. Atau kamu setuju pada isu, kamu setuju pada sebuah isu, musuhmu adalah yang tidak setuju, misalnya gitu. Uji itu gimana sih? Kalau ini pada satu sesi membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena nggak cukup 15 sampai 20 menit. Ini bisa 2 kali itu, 15 menit kali 2, 20 menit kali 2 setiap harinya. Lagi-lagi kenapa perlu setiap hari? Untuk bangun kebiasaan neuron dalam otak itu tadi, sambungan neuron dalam otak. Yang pertama, ambil satu posisi. Pendapat ini aku setuju. Wah, kamu riset segala macam setuju. Ini alasannya, ini alasannya, ini alasannya, ini alasannya, ini alasannya. Terus kemudian sesi berikutnya kamu flip. Yang tadinya setuju, aku ambil tidak setuju. Tapi harus passionate beneran. Seolah-olah kamu memang tidak setuju, walaupun dalam sehari-harinya kamu setuju. Kalau pertanyaannya adalah gini, kalau aku tidak setuju, apa nih argumentasinya? Riset, baca orang-orang yang tidak setuju, baca data-data yang orang tidak setuju. Kamu tulis argumen terkuatnya yang dari tidak setuju. Udah ditulis semua, selesai. Kamu bandingkan tuh, yang setuju, yang tidak setuju. Mana poin kuat, mana poin kuat. Pertama kamu 2 minggu pertama kan tidak nyaman. Ngapain sih aku baca orang yang tidak setuju, yang berseberangan dengan aku? Wong aku udah jelas kok di sini, percaya kok. Nah, ini akan sangat membantumu karena kamu jadi ngambil sebuah posisi itu bukan pada suka nggak suka, sentimen nggak sentimen, pada satu sudut pandang saja. Jadi tapi membukamu menjadi lebih lebar melihat posisi yang lain. Ini sangat tidak mudah, tidak nyaman untuk orang-orang yang memang tidak terlatih untuk kayak gini. Apa yang setuju, apa yang tidak setuju. Misalnya mazhab, aku milih mazhab ini. Kenapa orang milih mazhab lain? Oh,
Kamu memposisikan diri sebagai mazhab lain, mau nggak mau belajar kan itu tadi. Oh, argumennya gini untuk mengcounter dia. Jadi kamu perang sama dirimu sendiri. Ngambil dua posisi tersebut. Ini 2 minggu akan tidak nyaman. Minggu ketiga kamu akan mulai sadar nih, dengan 2 minggu 14 data itu tadi, 14 data bahwa positif negatif ini semua ada itunya kok, ada argumentasi yang make sense juga. Kamu akan lihat dunia nggak hitam putih lagi. Semua sisi itu ada benernya dan ada salahnya. Sisi yang lain juga ada benernya dan ada salahnya. Terus gimana? Akan muncul pertanyaan nih. Dua-duanya ada bener salahnya. Mulai tidak nyaman ini minggu ketiga. Tapi terus latih itu lagi, cari bahan lagi. Minggu keempat kamu akan mulai nyadar nih. Setelah mengetahui bahwa ini bukan hitam putih. Minggu keempat kalau kamu beneran genuine mencoba mengalami sisi yang berbeda itu. Genuine dan passionate mencoba meletakkan diri pada dua posisi berbeda, kamu akan ngalami gini. Kalau gini semua kebohongan itu bisa dibenerin nih. Semua kesalahan bisa dibenerin, semua bener bisa disalahin. Karena pada semua posisi ada benernya dan ada salahnya. Nggak hitam putih nih. Terus apa yang membuat kita ngambil posisi kata gitu? Yang membuatmu, kamu akan mencari kemudian tanya, kenapa saya harus ambil posisi? Dan kenapa saya ambil posisi itu? Pada dua polaritas. Kamu perlu komponen lain kemudian. Komponen lain diambil dari pelajaran pertama itu tadi. Kamu pengen outcome seperti apa sih? Kamu pengen hasil seperti apa sih? Kalau pengen hasilnya seperti ini, berarti ini didorong segini misalnya. Kamu bisa ambil dua posisi. Kamu nggak terlalu kanan, nggak terlalu kiri, tapi agak ke tengah kiri sedikit misalnya. Kenapa? Karena kebenaran di sini bisa membawa kita di sana, kebenaran yang ini bisa membawa kita ke sana. Jadi bukan lagi kebenaran pada dua polaritas, tapi cara paling efektif untuk membawa kita pada sebuah mimpi. Mimpinya apa? Kalau Anda sudah terlatih, ini akan kelihatan. Orang yang membawa narasi, kedepannya hanya pengen bikin kamu ribut, kedepannya hanya pengen bawa kamu pada kelompok A, kedepannya atau memang untuk kemaslahatan bersama misalnya. Itu akan kelihatan dengan clear. Kalau memang sudah melatih kenapa-kenapa dan ngambil dua posisi ini. Kelebihan berikutnya gini, El. Kalau kamu kemudian sudah ngambil posisi, dan kamu hadap-hadapan sama orang, nggak akan takut. Kamu gak akan setengah mati mempertahankan posisimu. Kenapa? Karena kamu sudah riset semua posisi ini. Dan kamu secara sadar, aku ambil posisi ini untuk menuju ke sana. Jadi lawan yang kontra, kamu jelas, kamu paham benernya di mana, salahnya di mana. Terhadap yang pro, kamu juga tahu semua benernya di mana, salahnya di mana. Sehingga kamu ambil sebuah posisi yang benar-benar defensible. Karena kamu tahu persis berdasarkan pertimbangan yang matang, ini membawa kamu ke sebuah titik yang memang diharapkan. Problemnya adalah kadang-kadang kamu debat sama orang yang memang tidak punya kesadaran itu. Dan kemudian kamu akan disalah-salahin lah. Oleh kedua belah pihak bahkan. Kadang-kadang. Karena ini membuat kita imun dari diseret oleh orang tanpa kita sadar. Orang yang melihat dunia hitam putih itu sangat gampang diseret. Dia akan mati-matian membela A atau dia akan mati-matian membela B. Karena dia tidak punya kebiasaan untuk melihat sisi yang lain. Tapi kalau dia melihat semua sisi, positif negatifnya, dia bisa dengan sadar ngambil bahwa untuk menuju ke sana aku ngambil di titik ini, dia akan diserang oleh fanatik A karena kamu nggak fully setuju sama A. Kamu akan diserang oleh fanatik B karena kamu nggak fully setuju yang ditawarkan oleh B. Dan itu yang saya katakan sebagai beban dari ilmu, beban dari pengetahuan, beban dari ketajaman. Karena kamu kemudian melihat sesuatu orang yang tidak bisa lihat. Dan kalau kamu mau jahat, El, dalam tanda petik ya, kamu bisa menggunakan pengetahuan itu untuk memanipulasi banyak orang. Karena kamu bisa melihat kemudian, orang itu pada posisi ini, dia tidak sadar itunya, kamu masukin jadi temanmu semua, kamu bawa kemana, bisa. Nah ini yang membuatmu tidak melakukan itu sisi lain, bukan ketajaman akal, tapi kejujuran akal dan hati. Ini tema lain ini tema lain. Untuk menjagamu membuat
menggunakan senjata, weapon ini untuk sesuatu yang baik. Karena orang-orang yang berbuat buruk pun itu pasti punya senjata ini yang tajam. Jangan salah. Senjata ini kamu badannya kekar, itu bisa dipakai untuk kebaikan, ngangkat karung misalnya, untuk ketika banjir, atau bisa digunakan untuk jadi centeng atau jadi rampok, kan bisa juga. Senjata kekarnya tubuhmu bisa digunakan untuk kemana-mana. Itu pertanyaan yang lain. Tapi intinya dengan gym ini kamu bisa jadi lebih daulat, kamu terlatih otaknya, dan kamu jadi formidable, apa bahasa Indonesianya ya, kamu jadi kokoh. Kamu tidak perlu lagi, kamu kalau dulu tergantung sama persetujuan sekitar, kamu bisa jadi enggak, karena kamu tahu betul posisimu di mana. Karena kamu jadi enggak takut menghadapi siapapun. Nah, ini menurut saya, ini kalau generasimu ya, kalau generasimu semua melakukan ini aja, ini bisa counterbalance bahaya dari sosial media, bahaya dari misinformasi, karena dia tidak hanya dijejali dengan informasi sepotong kemudian bereaksi, terlatih untuk tanya kenapa, kenapa, dan tidak bisa kemudian diletakkan sebagai salah satu pion pada sebuah posisi, kecuali memang itu tujuanmu. Kalaupun itu tujuanmu, kamu jadi pion dengan sengaja. Dan kamu itu bukan pion namanya, kamu yang memanfaatkan posisi itu kok. Gitu. Nah, sebenarnya gitu aja. Yang saya takutkan adalah video ini cuma jadi pengetahuan juga. Enggak saya takutkan sih, yang saya sayangkan nanti pasti, gitu tuh caranya, iya, tapi nggak melakukan juga. Karena ini tidak bisa hanya dengan menonton video terus paham, terus aku jadi lebih tahu nih. Enggak. Ini ada garis neuron di otak yang memang harus dibangun untuk punya kebiasaan itu. Tapi kalau kebiasaan itu sudah terbangun, kamu nggak perlu gitu lagi. Setiap situasi akan kamu tanya kenapa. Situasi akan tanya kenapa. Pasti ada yang ngomong gini, ini bukannya ngelatih overthinking. Overthinking adalah ketika kamu berpikir sesuatu yang tidak ada outcome-nya, tidak ada hasilnya. Tapi ini membuatmu lebih tajam berpikir, sehingga kamu bisa menemukan outcome, hasil untuk action secara lebih akurat, dan menghindari dirimu jadi boneka-boneka kepentingan yang lebih besar. Jangan lupa, orang-orang yang berkuasa ataupun orang-orang yang di atas ataupun orang-orang yang ngedrive itu semua punya ilmu kayak gini. Jadi ayo tajamkan otakmu, nggak perlu khawatir dengan situasi, dengan informasi, karena sekarang titik paling berat adalah bagaimana kita melatih otak kita untuk bisa menggunakan semua informasi itu untuk menumbuhkan diri kita. Dan yang perlu dilakukan hanyalah coba ke gym sebulan, 2 bulan, uji kepercayaanmu karena menjadi sebuah decision yang disadari. Dan saya warning dari sekarang, ada resikonya juga, itu akan mengubah dirimu jadi orang yang lebih dingin, lebih logik, tidak orang yang emosional. Mungkin kamu akan dianggap aneh oleh orang sekitarmu. Itu harga yang harus dibayar dengan ketajaman berpikir. Monggo El, kita ukur lingkar kepalamu sebulan lagi. Apakah dengan ke gym nambah berapa sentimeter? Menjeduke tembok wae yo iso ding dadi abuh ndasmu. Yes. Tapi intinya monggo yang mau melakukan percobaan dan kita akan sangat senang Noel kalau dapat feedback hasilnya gimana. Nanti kita ada sesi follow up ini mungkin di video masa depan untuk brain gym yang lain. Matur nuwun, semoga berguna.